dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu, dikatakan dalam bahasan bab menceritakan tentang dahsyatnya neraka, dahsyat-dahsyatnya api neraka, apabila ada seseorang yang sudah dibakar ribuan tahun di neraka, lalu diangkat ke dunia. Setelah diangkat ke dunia, lalu bernapas di dunia, maka akibat tiupan napas ahli neraka, apapun tumbuh-tumbuhan di dunia, apapun manusia yang kecil, manusia yang besar tubuhnya, ketika menghisap baunya hembusan napas ahli neraka yang dilempar oleh Allah ke dunia, maka tidak akan ada satupun yang tersisa makhluk di dunia ini karena tidak tahan baunya hembusan ahli neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Setelah di video kemarin kita membahas tentang cabang iman yang ke-10, mencintai Allah. Lalu di tausiah kali ini cabang iman yang ke-11 adalah takut dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidaklah akan merasa takut dengan sesuatu kalau tidak mengetahui sesuatu yang ditakuti itu. Seperti apabila seseorang tidak takut akan bahaya bisa ular, pasti orang tersebut tidak mungkin ada rasa takut dengan ular. Apabila seseorang tidak mengetahui bahayanya COVID-19, maka kita tidak mungkin merasa takut dengan COVID-19. Adanya rasa takut, ada rasanya cinta, itu ternyata dua-duanya akibat dari pengetahuan kita terhadap sesuatu itu. Kita merasa takut akan siksa Allah itu adalah buah karena kita sudah mengetahui bagaimana dahsyatnya siksa Allah. Supaya ada rasa takut dengan siksa Allah Subhanahu wa taala, coba kita bayangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu, dikatakan dalam bahasan bab menceritakan tentang dahsyatnya neraka, dahsyat-dahsyatnya api neraka, apabila ada seseorang yang sudah dibakar ribuan tahun di neraka, lalu diangkat ke dunia. Setelah diangkat ke dunia, lalu bernapas di dunia, maka akibat tiupan napas ahli neraka, apapun tumbuh-tumbuhan di dunia, apapun manusia yang kecil, manusia yang besar tubuhnya, ketika menghisap baunya hembusan napas ahli neraka yang dilempar oleh Allah ke dunia, maka tidak akan ada satupun yang tersisa makhluk di dunia ini karena tidak tahan baunya hembusan ahli neraka. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, dahsyatnya neraka itu tempatnya gelap. 1 menit pun tidak ada cuaca yang adem, tidak ada suasana yang damai. 1 detik demi detik siksaan Allah itu berlipat ganda. Ketika kita dipukul, pukulan yang pertama oleh malaikat Malik itu sakit, yang kedua lebih sakit, yang ketiga lebih daripada sakit. Seperti halnya nikmat surga. Nikmat surga pun ketika kita makan buah di surga, suapan yang pertama nikmat, suapan yang kedua lebih nikmat, suapan yang ketiga lebih kenikmatannya. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari itu siksa neraka bukannya semakin berkurang, tetapi rasa sakitnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini, apabila kita tidak merasa takut dengan siksa Allah,
bahkan kita melecehkan, biarkan saya masuk neraka, karena di neraka itu tidak mungkin kita seorang diri, banyak orang. Apalagi ada perkataan ketika dimasukkan oleh Allah ke neraka, saya akan membuat resepsi atau acara di neraka dengan mengadakan acara konser. Itu namanya pelecehan. Apabila menyepelekan siksa Allah berupa siksa neraka, maka dikategorikan perkataan kita itu bisa mengeluarkan dari keislaman atau lebih dikenal dengan kata murtad. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Sahabat sena rahmatul ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, di neraka tidak ada air dingin, tidak ada cuaca yang dingin. Semuanya serba api. Dari mulai makanannya, apalagi di neraka ada buah zakum. Buah zakum itu buah yang ditanam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tumbuh di tengah-tengah neraka. Yang akan memakan buah zakum itu adalah ahli neraka. Jangankan memakannya, ketika memegangnya lalu didekatkan ke bibir, maka dahsyatnya buah zakum, makanan ahli neraka, baru sampai ke bibir, kulit muka akan berjatuhan karena menahan panas. Karena ketika ahli neraka itu diberikan siksa yang sangat dahsyat, kalau tidak dimakan lebih lapar. Sebagai contoh, ketika ahli neraka diberikan rasa kehausan dan rasa lapar, yang ada hanyalah kayu zakum. Dimakan lebih berbahaya, tidak dimakan pun lebih berbahaya. Maju kena, mundur kena. Karena memang itu dahsyatnya siksa nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kalau memang mengakui sebagai orang yang merasa takut akan siksa Allah, jauhilah segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sena rahmatul ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, ketika bicara masalah rasa takut akan siksa Allah, tingkatannya mempunyai 3 derajat. Derajat yang pertama, ada derajat orang yang waro. Orang yang waro itu ketika diajak berbisnis, tapi bisnisnya berbau dosa, kita menolaknya walaupun untungnya besar. Ada teman kita yang mengajak bisnis narkoba atau bisnis prostitusi. Kita telah mengetahui, lalu kita menolaknya dengan tujuan kita takut dengan siksa Allah. Insya Allah kita disebut orang yang waro. Lalu yang kedua, derajat takut kepada siksa Allah itu dinamakan orang yang takwa. Orang yang takwa itu jangankan terjun dengan bisnis yang berbau dosa, melihatnya pun sudah tidak mau. Jangankan berbuatnya, jangankan melakukannya, melihatnya pun tidak mau. Karena apa? Takut dengan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan melakukan perzinahan, melihat orang yang berzina pun sudah tidak mau. Berarti orang tersebut rasa takutnya semakin tinggi dari derajat yang pertama, dinamakan derajat orang yang bertakwa. Sahabat sena rahmatul ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, ada lagi derajat yang paling tinggi. Seseorang yang dikategorikan rasa takutnya kepada Allah sudah besar, yaitu yang dinamakan as-siddiqun. Bagaimana tingkah laku siddiqun itu? Tingkah laku siddiqun itu rasa takutnya di atas rata-rata. Ini sudah menjadi orang yang istimewa di hadapan Allah. Bagaimana contohnya? Ketika mereka diberikan sesuatu, tidak mau mengambil yang lebih besar, walaupun sesuatu yang diberikan itu adalah halal. Seseorang siddiqun diberikan uang 2 juta, tidak diambil semuanya, melainkan diambil 100.000 ala kadarnya, tidak diambil semua. Silahkan berikan kepada yang lain, saya cukup mengambil 100.000 saja. Karena 100.000 pun akan merasa cukup, karena kalau saya mengambil lebih besar, takut saya tidak bisa untuk mensyukurinya. Itu namanya orang siddiqun. Maka orang siddiqun itu adalah mengambil sesuatu, tidak mau yang lebih banyak, tetapi mau yang lebih sedikit, dengan alasan yang pertama, takut yang sudah dimakan itu tidak pernah disyukurinya. Juga takut bahwa yang dimakan itu ada sesuatu dari yang haram. Sahabat sena rahmatul ummah yang saya cintai dan Allah muliakan,
Mudah-mudahan tausiah channel Rahmatul Ummah kali ini yang membahas tentang cabang iman yang ke-11, merasa takut dengan siksa Allah. Buktikanlah ketakutan kita terhadap siksa Allah dengan menjauhi segala larangan Allah. Kita takut dengan ular, jauhi itu ular. Kita takut harimau, jauhi itu harimau. Begitupun kita mau dikategorikan orang yang takut dengan nerakanya Allah, jauhilah amal-amal yang menjurus ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.